Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslim Runner. Ketika kita membutuhkan pertolongan, maka pasti kita akan meminta tolong. Pertanyaannya, kepada siapa kita meminta pertolongan? Dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat, terdapat ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang berarti hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Meminta tolong atau isti'anah adalah termasuk dari ibadah, yang mana hal itu hanya boleh kita tujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun hal ini bukan berarti mengharamkan minta tolong kepada sesama manusia dalam sebatas kemampuan manusia. Kita tetap boleh meminta tolong kepada sesama manusia, namun sebatas dari kemampuan manusia. Kita bisa berobat kepada dokter misalnya, namun kita tidak boleh meminta kesembuhan kepada dokter, karena kesembuhan itu adalah wewenang Allah Azza wa Jalla. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Perintah tolong menolong sesama manusia ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Isti'anah yang merupakan ibadah adalah minta tolong, yang mana hanya Allah yang bisa menolong kita dalam hal tersebut. Misal meminta rizki, kesehatan, mengabulkan doa, dan lain-lain. Karena itu kita tidak boleh melakukan isti'anah kepada selain Allah, misal meminta kepada kuburan, pohon, gunung, laut, jin, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina tad'u min dunihi la yastati'una nasrakum wa la anfusahum yansurun." Dan mereka yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Walladzina tad'u min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Dan kalaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Ada istilah lain dalam meminta pertolongan ini, yaitu istighatsah. Bedanya dengan isti'anah, istighatsah ini sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dikhususkan dalam meminta tolong agar dihilangkan dari bala bencana. Sama seperti isti'anah, istighatsah juga wajib hanya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita beristighatsah dengan selain Allah, sebab baik isti'anah maupun istighatsah termasuk doa yang mana kita hanya boleh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya." Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara jenis-jenis kesyirikan adalah meminta berbagai macam kebutuhan kepada orang yang sudah meninggal, beristighatsah kepada mereka, dan mendekatkan diri kepada mereka. Dan inilah asal dari kesyirikan yang terjadi di alam semesta. Begitulah pembahasan tentang meminta tolong. Baik isti'anah maupun istighatsah, semua hanya boleh diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita tujukan kepada selain Allah, maka kita telah berbuat syirik, yang mana hal itu akan mengeluarkan kita dari Islam dan menyebabkan semua amal ibadah kita sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau asyraku lahabita amaluhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ibnu Katsir rahimahullah berkata mengenai ayat ini, hal ini sebagai peringatan keras, sanksi yang berat terhadap perbuatan mempersekutukan Allah, dan bahwa pelakunya melakukan dosa terbesar, seperti yang disebutkan Allah dalam firman lainnya. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, jika kamu mempersekutukan, niscaya akan hapuslah amalanmu. Semoga Allah menjauhkan kita dari syirik ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.